adik-adik. Senang banget deh kalau bisa ketemu adik-adik lagi. Kita mau memuji Tuhan sama-sama ya kan? Haleluya, kau udah siap nih sama gitarnya? Siap. Oke, kita siap memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersuka cita dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Seperti sungai yang tak pernah kering, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Senang ya adik-adik punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kasih Yesus indah dalam kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat saat ini kami masih boleh datang kepadamu, kami masih boleh bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sangat baik. Sungguh benar Tuhan, pujian dikatakan bahwa tanpa kasih-Mu Tuhan, kami tidak dapat berjalan Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau, kami perlu kasih-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Bila kiranya kami memuji dan membesarkan nama-Mu dengan sukacita Tuhan. Pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Sukacita selalu karena kita bukan sembarang orang loh. Kita adalah orang-orang yang istimewa karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Ada satu pujian kita nyanyi sama-sama. Anak raja, kau anak raja, tak semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan.
siapa? Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Jadi siapa namanya? Yesus. Yeay. Kita senang ya jadi anak Tuhan. Karena itu kita selalu senang, senang, senang setiap saat jadi anak Tuhan. Happy ya, ya, ya. Happy yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, ya, ya. Happy yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, ya, ya. Happy yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Asik, asik. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yeay, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Oke, semua angkat tangan, puji Tuhan. Biar semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Cinta kita sama Tuhan semakin hari semakin mendalam. Haleluya. Karena itu saat ini biarlah cinta kita juga selalu diberkati oleh firman Tuhan. Jadi kerinduan kita mau dengar suaranya Tuhan yang kita kasihi. Haleluya. Firman Allah tertanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Allah
dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau bertumbuh terus mengasihi Engkau lebih hari lebih dalam lagi Tuhan. Kata Bapa, biarlah kiranya Engkau perlengkapi kami dengan firman-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kau pakai kakak yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, dan Kau juga pakai hati kami Tuhan Yesus, berkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tina dalam ibadah YouTube Antioquia Kids GPDI Antioquia. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Sebagai anak Tuhan yang diberkati, kita punya kabar pasti luar biasa. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, adik-adik bisa menyiapkan buku catatan atau Alkitab. Jadi pada saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan ini, adik-adik bisa mencatat ayat firman Tuhannya, adik-adik bisa merenungkan ayat firman Tuhannya, dan adik-adik bisa mencatat apa yang adik-adik pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Nah, kalau adik-adik sudah siap, kita mau katakan haleluya 3 kali ya. 2, 3. Haleluya, 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 puji Tuhan. Berarti kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, hari ini Kak Tina mau memberikan cerita, memberikan renungan firman Tuhan bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Jadi adik-adik gak usah takut ya, karena Tuhan selalu ada untuk kita. Yuk kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Apa sih Kak Tina firman Tuhannya? Jadi penasaran ini mau cerita apa ya Kak Tina ya? Nah adik-adik di sini firman Tuhan tadi Kak Tina katakan, Tuhan selalu ada untuk kita. Adik-adik bisa baca di dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Adik-adik bisa catat ya, Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang Bapak Yakub ya. Yakub setelah menerima berkat dari bapaknya yaitu Ishak ya, dia merasa takut. Kenapa? Karena Yakub sudah membohongi bapak Ishak. Dia mengambil hak sulungan dari kakaknya Esau ya. Jadi setelah Yakub diberkati Tuhan dan Esau kakaknya tahu bahwa Yakub membohongi bapaknya sehingga bapaknya, ingatlah bapaknya Bapak Ishak memberkati Yakub. Nah, karena Esau tahu bahwa berkat yang seharusnya untuk dia diberikan kepada Yakub, maka Esau marah. Dalam hatinya dia marah dan dia mau membunuh Yakub. Nah, tetapi ya, karena Yakub ini anak kesayangan ibu Ribka, ya mamanya. Jadi Yakub ini anak kesayangan mamanya, Ribka. Ya, Yakub mendengarkan apa yang disarankan oleh mamanya. Jadi Ribka mengatakan, Yakub, silakan kamu pergi. Kamu pergi ke daerah Haran. Kamu pergi ke Haran, ke tempat pamanmu, ya. Jadi Ibu Ribka ini punya saudara, namanya Bapak Laban. Nah, jadi Yakub disuruh pergi ke Haran, ke tempat pamannya. Nama pamannya siapa adik-adik? Nama pamannya adalah Bapak Laban.
Jadi jarak dari Beersheba tempat tinggalnya Yakub itu jauh sekali adik-adik ya. Jaraknya dari tempat tinggalnya Yakub mau ke rumah pamannya itu jauh sekali, nggak bisa dalam waktu 1 hari. Jadi perlu beberapa hari karena Yakub itu dia jalan kaki ya, dia jalan kaki menempuh perjalanan yang jauh untuk ke rumah pamannya. Jadi dia berjalan nih. Tiba-tiba pada suatu hari, setelah menjelang malam, ya kalau malam nggak mungkin dong melanjutkan perjalanan. Pasti kan Bapak Yakubnya capek ya, capek, lelah, perlu istirahat, mengumpulkan tenaga supaya dia bisa melanjutkan perjalanan keesok harinya. Nah, tibalah Bapak Yakub di suatu tempat, di situ dia mengambil sebuah batu, ya, dijadikan alas tidur. Nah, adik-adik lihat, Bapak Yakub tidur di atas bantal. Ya, dia tidur di atas bantal di bawah pohon. Jadi dia tidur beralaskan bantal dan dilindungi oleh pohon. Dia tidur saking capeknya dia tidur nyenyak. Ya, dia tidur nyenyak. Ya, tidur nyenyak. Tiba-tiba adik-adik saat dia tidur nyenyak, dia bermimpi. Mimpi yang indah sekali ya, adik-adik. Di situ, di tempat dia tidur, dia melihat sebuah tangga. Sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, ya, ujungnya sampai ke langit. Dan adik-adik lihat, di situ di tangga itu malaikat naik turun, ya. Jadi tangga itu malaikat pada naik turun di tangga itu. Nah, pada saat mimpi itu juga Tuhan, ya, Tuhan kita, dia hadir, dia datang kepada Yakub. Dia menampakkan dirinya kepada Yakub, ya, dan dia memperkenalkan dirinya. Dia bilang, "Yakub, akulah Tuhan Allahmu, Allah Bapa Abraham, Allah Ishak, ya, akulah Tuhan Allahmu. Ya. Aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Aku akan memberkati engkau dan juga memberkati keturunanmu." Banyak sekali berkat yang dikasih Tuhan kepada Bapak Yakub ya. Banyak sekali diberikan perlindungan, disertai, diberikan berkat sampai anak cucu keturunannya pun diberkati oleh Tuhan ya. Tuhan menegaskan bahwa dulu Tuhan juga berjanji kepada Bapak Abraham akan memberkati, menjadi punya keturunan yang banyak, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Nah, di Bapak Yakub juga Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan memberkati sampai ke cucu-cucunya, sampai ke turunannya. Ya, Tuhan juga memberkati. Nah, setelah itu Bapak Yakub bangun. Dia bilang, "Wow, di tempat ini Tuhan hadir. Ternyata di tempat ini Tuhan juga ada, ya." Ya, pada saat Yakub mau pergi ke rumah pamannya, dia dengan hati gelisah, dengan rasa takut, dengan kesepian, capek, lelah. Ini anak kesayangan ya, nggak pernah jauh dari mamanya, tiba-tiba harus pergi ke rumah pamannya sendiri, nggak ditemani, ya. Begitu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi berani, ya. Dia menjadi semangat, dia tidak takut lagi. Karena dia percaya, Tuhan berfirman kepada dia, Tuhan akan menyertai dia, Tuhan akan melindungi dia, dan Tuhan akan memberkati dia. Ya, pada saat pertama dia disuruh pergi sama mamanya, dia rasa takut, dia rasa kecewa, dia merasa kesepian. Tetapi begitu dia bertemu dengan Tuhan, kehidupannya berubah. Dia menjadi kuat, dia menjadi berani, dia tidak takut lagi, dia bersemangat untuk menuju ke rumah pamannya. Dan dia mengatakan, Tuhan hadir di sini. Dan dia itulah Tuhan saya. Saya akan menyembah dia. Jadi adik-adik, batu yang digunakan untuk tidur ya sebagai bantalnya dia itu, yang adik-adik lihat yang di sini nih, dijadikan tugu.
Tugu ini dia bilang ini sebagai tugu peringatan bahwa Tuhan itu hadir, ya. Ini tugu peringatan supaya mengingatkan saya Yakub bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu menyertai saya, Tuhan melindungi saya dan Tuhan menampakkan diri kepada saya melalui mimpi. Di tempat ini Tuhan ada. Nah, adik-adik, di tempat itu Tuhan hadir. Dan Yakub mengganti nama itu, nama tempat dia itu menjadi Betel. Betel adalah artinya rumah Allah atau rumah Tuhan. Dan Tuhan memberkati Yakub. Tempat dia tidur ini, rumah Tuhan yang dia katakan Betel ini juga akan menjadi tanah milik Yakub dan tanah milik keturunannya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita tahu ya, kita akan mendapat pelajaran. Apa sih pelajaran yang kita boleh terima dari firman Tuhan ini? Ya, kita tahu perjalanan Yakub, ya, anak kesayangan ibunya tiba-tiba harus pergi jauh karena ibunya tidak mau Yakub dibunuh oleh kakaknya. Jadi Yakub pergi dengan sedih, dengan takut, gak punya teman, tetapi begitu berjumpa dengan Tuhan Yesus, begitu berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi berani. Dia tidak takut lagi, dia punya semangat, dia punya kekuatan. Karena dia percaya Tuhan selalu menyertai dia, Tuhan selalu melindungi dia, dan Tuhan akan memberkati dia. Ya, memberkati bukan saja Yakub tetapi memberkati sampai kepada anak cucunya. Ya, perjumpaan karena Tuhan sudah hadir, sudah menampakkan diri kepada Yakub, ya. Jadi Yakub berani. Dia tahu Tuhan selalu ada untuk dia. Walaupun dia bersembunyi ya, dia menyembunyikan diri dari manusia, tapi Tuhan ada. Tuhan melihat keadaan Yakub. Nah, adik-adik, pelajaran firman Tuhan pada hari ini, 1. Mata Tuhan tertuju pada kita, sehingga kita harus hidup benar dan menjadi berkat. Ya, contohnya Yakub. Yakub pergi melarikan diri dari Esau. Tuhan tahu Yakub pergi kemana. Tuhan tahu keadaan Yakub. Nah, Tuhan datang, Tuhan menampakkan diri kepada Yakub melalui mimpi. Tuhan hadir dalam mimpi Yakub dan Tuhan berjanji akan menyertai Yakub, akan melindungi Yakub dan memberkati Yakub sehingga Yakub bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, pelajaran firman Tuhan hari ini, mata Tuhan tertuju pada kita. Apapun keadaan kita, apapun dimanapun kita berada, Tuhan tahu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, Tuhan tahu. Tuhan dengar doa kita, Tuhan dengar kesedihan kita, Tuhan dengar apa yang kita sampaikan ya. Tuhan dengar kalau kita lagi marah-marah, Tuhan dengar kalau kita lagi marah sama orang tua atau membentak-bentak atau ngomong kotor, Tuhan tahu. Nah, Tuhan tidak mau. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, ya, kita sadar kita mempunyai keterbatasan. Kalau kita sadar kita mempunyai keterbatasan, kita bisa merasakan Tuhan hadir untuk kita. Ya, kalau kita merasa saya pintar, Tuhan tidak akan hadir. Tuhan tidak akan memberikan kita kepintaran. Kita merasa saya kuat, Tuhan tidak akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, Dia akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita merasa saya tidak punya apa-apa Tuhan, saya tahu saya kepintaran saya, ya, kekayaan saya, semua yang saya punya ini punyanya Tuhan. Ya,
nanti Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Pada saat kita sedih, Tuhan akan menghibur kita. Pada saat kita takut, Tuhan akan memberikan kita keberanian, ya. Pada saat kita capek, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dia selalu ada untuk kita. Dia hadir untuk kita. Dia akan menampakkan dirinya kepada kita dengan caranya yang ajaib. Kita tidak tahu, seperti Yakub, ya, seperti Bapak Yakub. Tuhan menampakkan dirinya kepada Bapak Yakub melalui mimpi. Karena Tuhan kita itu ada, dia tidak tidur, dia ada, dia selalu menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Ya, Kak Tina tadi katakan, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, dia selalu ada untuk kita. Ya, kita sadari, saya tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Saya tidak bisa apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Nanti Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ya, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Karena Dia selalu hadir, ya. Dia selalu hadir untuk kita. Selalu ada untuk kita. Yang ketiga, adik-adik, kita harus mempunyai waktu khusus untuk dekat dengan Tuhan. Ya, punya waktu khusus. Jadi adik-adik dengan pada saat bangun pagi, adik-adik berdoa, adik-adik baca Alkitab, atau adik-adik punya waktu khusus pada saat malam sebelum tidur, atau pada saat sore hari. Adik-adik punya waktu khusus, ya. Bukan adik-adik aja, kita semua harus mempunyai waktu khusus untuk Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan supaya Tuhan tahu, ya, oh ini benar-benar nih, benar-benar anak saya ini, karena dia dekat, seperti adik-adik dekat dengan papa dan mama. Adik-adik bisa ngomong apa saja dengan Tuhan. Adik-adik seperti adik-adik ngomong sama papa, sama mama, Tuhan, saya lagi sedih, Tuhan, saya lagi sakit, sembuhkan saya Tuhan, saya tidak mampu Tuhan, Tuhan besok saya mau ulangan, saya tidak mampu Tuhan, tolong berikan saya kepintaran. Adik-adik belajar, Roh Kudus pimpin adik-adik, Tuhan akan memberikan adik-adik kepintaran. Kalau adik-adik percaya, berserah sama Tuhan, ingat, Tuhan selalu ada untuk kita. Bukan untuk Katina saja, tetapi untuk adik-adik. Tuhan juga ada untuk adik-adik. Tuhan juga selalu ada untuk papa. Tuhan juga selalu ada untuk mama. Tuhan juga selalu ada untuk semua orang. Asal kita percaya, ya, kita percaya, dan kita mempunyai waktu khusus untuk berdoa dengan Tuhan, untuk selalu ngomong, ya. Kalau berdoa itu kita ngomong sama Tuhan, kita berdoa, kita ngomong, kita ceritakan semua apa yang kita alami, kita lagi bahagia, kita lagi sedih, kita lagi sakit, kita cerita sama Tuhan. Tuhan senang, ya. Ingat, mata Tuhan tertuju pada kita, Dia tahu keadaan kita. Kita mau jujur, kita mau percaya, dan Tuhan akan memberikan kita berkatnya. Dia akan hadir, selalu hadir dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, pelajaran firman Tuhan hari ini, ingat, Tuhan melihat kita. Kita percaya Tuhan ada untuk kita dan Dia akan menolong kita. Karena itu adik-adik, siapkan waktu khusus untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa dekat, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, itu pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, ada ayat hafalannya nih adik-adik, supaya adik-adik selalu ingat, ya. Ayat hafalannya Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, ya. Tuhan selalu ada. Ini ayatnya. Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi adik-adik gak usah takut pada saat adik-adik lagi sendiri, atau adik-adik lagi sedih, atau adik-adik lagi sakit. Adik-adik gak usah takut. Tuhan selalu ada. Dia tidak akan meninggalkan kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Seperti Bapak Yakub, dia pergi sendiri ke rumah pamannya, tetapi Tuhan tahu, mata Tuhan tertuju kepada Bapak Yakub. Dia menyertai, dia melindungi, ya, dan dia berjanji memberkati Bapak Yakub sampai keturunannya. Begitu baiknya Tuhan kepada kita. Adik-adik, mari kita mempercaya
bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita, dan Dia akan menampakkan diri kepada kita melalui banyak caranya. Bisa melalui mimpi, bisa melalui tegurannya. Jadi bukan menampakkan diri itu tiba-tiba Tuhan ada di depan kita, tidak ya. Tapi Tuhan melalui mimpi, dia dalam mimpi, atau mungkin diingatkan melalui papa, mama, diingatkan melalui guru, atau diingatkan melalui teman-teman sekolah, teman-teman di sekolah minggu, atau melalui kakak-kakak sekolah minggu. Banyak cara yang Tuhan lakukan untuk menampakkan dirinya kepada kita, ya. Jadi adik-adik jangan punya pemahaman kalau menampakkan diri berarti Tuhan Yesus ketemu saya ini, gitu ya. Ketemu saya langsung, kayak saya ketemu dengan papa, atau dengan mama, atau dengan kakak, atau dengan adik, atau dengan teman-teman. Tapi banyak cara yang Tuhan bisa lakukan supaya Dia bisa menampakkan diri kepada kita. Oke, asal kita tetap percaya Tuhan selalu ada untuk kita, dan kita percaya apapun yang kita punya, apapun keadaan kita, itu semua punyanya Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya ya, kita mempunyai keterbatasan. Kalau kita merasa itu, Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan memberikan kita kesembuhan, Dia akan melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi, Tuhan memberkati kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, puji Tuhan adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita ya, bukan buat adik-adik saja, tapi buat Kak Tina juga, bisa juga menolong kita untuk semakin dekat. Ya, luangkan waktu. Ya, punya waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa terus merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan kaget nanti suatu saat Tuhan akan hadir menampakkan dirinya kepada adik-adik melalui mimpi atau melalui caranya yang lain. Oke, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mau berdoa, kita mau akhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita nyanyi ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan selalu hidup di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati kami, terlebih Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan untuk mempunyai waktu khusus untuk bersekutu dengan Engkau, karena kami mau merasakan Tuhan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang, boleh menguatkan banyak orang Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terus tolong kami Tuhan, terus jagai kami Tuhan, terus sertai kami, terus lindungi kami Tuhan, karena sesuai dengan firman-Mu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, dan Tuhan tidak akan membiarkan kami. Karena itu kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan jadikan kami jadi berkat dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai ketemu lagi dalam ibadah YouTube Antioquia Kids GPD Antioquia. Dadah. Oke, puji Tuhan. Adik-adik udah diberkati oleh firman Tuhan? Yes, biarlah firman Tuhan itu membuat kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat
baik. Semakin hari Tuhan Yesus semakin mengasihi kita. Amin. Haleluya. Adik-adik, kita akan ketemu lagi minggu depan. Nah, sekarang saatnya kita harus berpisah. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti kalau dia akan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bila Engkau mau pakai kakak kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau balas memberkati dengan limpah dalam segala kehidupannya Tuhan. Engkau juga memberkati kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati kami untuk kami boleh tetap menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.